Yeay, JJ. Gimana Apa itu? Bisa ya, sumpah dari kemarin gue diem aja gitu loh. Kok sekarang nih kayaknya nggak bisa ditoleran lagi, Gandhi. Ya Lu dong, pasti makanya jangan geram sendiri bacanya kan? ya, ini komen muka gue tutup komen loh. Ih, buang sih komennya. Atau mau diinin dulu? Nggak usah dari biarin. Nggak, udah. Oke. Silakan ya. Kok bisa ya, maksudnya sosokan pamer-pamer Alphard, belanja-belanja branded, tapi pegawai aja. Ya ampun, berarti kasian banget sih supir itu tuh kerja 1 bulan lebih, cuma digaji 1,5 juta, bahkan jarang dikasih makan karena si Git tuh jarang ada di rumah. Jadi tuh yang ngurusin tai-tai kotoran-kotoran pup, doginya semua tuh si supir itu. Aku nggak nyebarin WhatsApp WhatsApp telepon yang di si Git itu nelpon si supir mengancam mau datengin rumah keluarga. Nanti aku kasih dengar mami ya, soalnya itu terlalu panjang dan untuk dieditnya susah banget karena terlalu banyak nama soalnya. Tapi kalau sudah mengancam keluarganya sih, kalau bisa dilaporin aja, kita dampingin. Nah itu jadi bisa jadi bukti itu nanti. Iya, karena kan udah pengancaman, dan ancaman itu karena kan ide-ide pun dulu pemukulan itu kan dari dia juga gitu. Jadi kalau bisa dilaporin aja gitu loh. Ya benar deh itu. Pasti itu. Dulu kan dia seolah-olah bukan gue, sekarang gue percaya itu pasti. Ya. Pantesan waktu itu Dokter Oki langsung samperin gue ke lokasi syuting. Berarti kan itu kan bener-bener nggak tahu apa itu hari di mana mereka baru dari restoran atau keesokannya. Soalnya Dokter Oki sampai samperin gue ke Tangerang loh lagi syuting malam itu. Pantesan juga. Pantesan dokter itu kayak pucat ya, kasihannya. Berarti kan habis diancam tuh. Cuman nggak tahu ya. Soalnya ribet sih sekarang ya, kalau misalkan lapor polisi juga nggak semudah itu gitu loh. Iya sih, tapi kalau udah ada bukti yang pengancaman itu bisa kok. Iya. Iya. Apalagi mendukun-dukun ya. Untung mami ini dilindungi dengan jurus-jurus Shang-Chi dan Black Widow. Loh, mana sih Nelly? Request lagi, Mel. Kenapa dia hilang? Sinyal ini kali internetnya dia. Untung mami online ini punya jurus-jurus Shang-Chi alias Shang Banshee. Kan? Gimana itu? Oh my god. Sebentar ya, pakai filter dulu, belum mandi. Gua itu merasa jadi kayak bayar pegawai itu kemahalan gak sih? Semua pegawai gue, bahkan asisten gue aja UMR loh. Hanya karena kamu tahu gaji supirnya si Gorgor itu 2 juta. Jadi kau merasa bayar gaji karyawanmu jadi kemurahan. Itu udah kemahalan. Kecil banget. Itu kecil banget tau. Gue aja dulu punya asisten 3 juta pokok loh. 3 juta pokok. Tau gak sih? Makan masih lu bayar kan? Lu yang bayarin makan. Iya, makan enak. Tidur sama gue. Kayak waktu di apartemen ada 2 kamar, di tidur kamar gue yang enak gitu kan. Terus kalau misalkan kemana-mana keluar negeri gitu kan, gue jatah dia mau makan apa, mau gue kasih dulu. Iya, sama kayak si Dian dulu sama mami kan begitu. Kamar asisten gue aja lebih gede daripada kamarnya si Gorgor nih. Gue kasih kamar asisten gue tuh ber-AC loh kamar asisten gue. Iya, queen size bed loh juga ya. Sama editor aku yang Dede kemarin ber-AC loh kamarnya. Iya. Gue jadi merasa kayak gue mahal banget ya bayar pegawai dari kemarin. Apa entah gue yang kemahalan apa orang yang kekecilan, nggak ngerti aku juga. Tapi di sini sih kita nggak masalahin gajinya sih. Iya. Oke lah ya, mau masalahnya itu orang tidur sama anjing-anjing dan sama tai. Makanya. Iya, gue tadi ngebaca cetak itu, sumpah ya Gandhi. Gue jujur nih ya, gue kemarin kadang gue nyimak, tapi nggak yang bener fokus banget gitu loh. Karena gue pikir, ya udahlah gitu loh. Karena gue tadinya juga gue mau diem dan nggak mau ikut campur tadi gitu kan. Tapi pas ngeliat ini gue nyimak sampai gue baca sedetail-detail mungkin. Terus ini bener nggak sih? Itu masih baca ya. Itu masih baca. Ini bener nggak
itu pipis anjing. Ini kata gue, ada tainya. iya, udah gitu pas nunjukin saya tidur di sini. Kata gue, oh my god, kata gue ini Tidurnya pun di kursi makan yang Di tidak kursi makan. Iya, Nggak boleh di sofa. Nggak boleh sofa. Sofanya nggak boleh di dibeli- sofa. Si sofanya dibeli artis yang berinisial RP. Itu puluhan juta harganya. Jadi kalau Ya, tamu gue tahu, datang ke sana, gue tahu. itu sofanya digeser. Sofanya digeser disuruh duduk di lantai. Karena gue pernah datang ke sana sama Wilda, sama Cema, sama Alicia, kita disuruh duduk di lantai gara-gara dia nggak mau sofanya kotor. Tapi anjing-anjingnya boleh naik ke sofanya. Nah, makanya gue sempat mikir, nih kenapa nih supirnya sampai nyusun 3 kursi buat tidur di situ lah? Kenapa nggak tidur di sofa gitu kan? Sementara si sofa itu kan dapat beliin si Bang RP kan? Iya, dibeliin. Hadiah ulang tahun kalau nggak salah kan waktu itu. Udah gitu, gue sempat beliin bed cover 1 set dan itu hampir berbulan-bulan nggak pernah diganti. Itu boleh dipakai sama dia. Ini ada anak online ngomong, dia DM si Gorgor katanya gitu. Kemarin aku WA dia katanya sudah dibayar lunas pulang halu. Terus gue sempat mikir juga sih, emang bener sih ya, kalau misalkan sampai anjingnya dibawa ke itu makanannya, kita jangan najis ada ekoknya atau kencingnya deh, bulu terbang 1 aja. Iya kan? Gimana itu, Pel? Lu lihat nggak nih, kebayang, bulu anjing gue nih. Nih. Di kamar gue aja anjing gue nggak berani, nggak boleh masuk. Tetap aja ada bulu yang terbang ke kamar gue nih di depan kaca. Pasti kan itu halus kan? Iya, bulu-bulu halus yang nggak kelihatan nih. Gara-gara gue pasang lampu ini apa? Lampu ring light, nongol semua bulu-bulunya nih. Iya. Tuh. Lu aja, sofa lu aja lu cuci sebulan sekali tuh mami. Nah, pakai roller gitu. Makanya cuman nggak nyangka aja tidurnya di lantai dan ada anjing dan bahkan Meli baru tahu ternyata aslinya seperti itu. Ini maksudnya aslinya gue apa aslinya si Ono? Gimana sih? terus yang aku nanyakan, jadi kamu kalau tidur dijilatin sama mereka? Iya, mau bagaimana lagi Pak? Soalnya saya di sini untuk nafkahi istri saya. Nggak mati gue dari kemarin mau cari asisten setengah mati gara-gara yang apply itu kebanyakan muslim. Terus gue mikir, tuh kalau anjing gue jilat-jilatin mereka gimana ya? Kayaknya gue merasa berdosa banget. Terus mereka kalau mau sholat juga di sini banyak bulu anjing. Nah ya, itu benar. Si Gandhi mikirin itu benar. Kalau nggak dari kemarin, akhirnya kan pas aku ke Bali, yang bersihin rumah aku mamaku sama saudaraku gitu loh. Karena aku nggak bisa nyari asisten yang bener-bener satu bisa dipercaya, kalau ditinggal-tinggal, kedua nggak masalah sama anjing. Gitu loh. Sumpah sih, itu jahat. Itu sih bukan tega lagi, itu jahat, tau gak sih? Dan ini udah supir ketiga, jadi supir yang sebelumnya yang kedua, itu gue ceritain sama dokter Oki juga sama, itu adalah saudaranya salah satu kepala cabang Bening Jakarta, dan itu juga ngadu ke dokter Oki dan ngadu ke kepala cabang Bening sini, kalau dia tidak dimanusiakan. Jadi ini tuh udah orang yang ketiga yang kabur. Karena begini, bahas aja tuh masalah mobil, yang plat mobil, jangan pandang bulu dong, jangan cuma si RC aja gitu kan yang kena, ya dia juga udah dipanggil dong, harus ditanya dong gitu kan. Gitu, gue nggak ngerti sih kalau plat nomor ya, soalnya gue nggak Iya, bisa. sama mami juga nggak ngerti plat nomor apa gitu. Tapi kalau sampai itu benar dia bisa pakai, berarti itu bisa ditanda-tanyain sih, maksudnya kok plat mobil polisi bisa dipakai warga biasa, itu nggak ini sih, nggak apa namanya, nggak etis gitu ya kan. Gitu. Nah, nih Mami. Jadi sama Meli tahu kalau perlakuan mami sama pembantu gimana sama si Waring, coba. Ya, ingat gak Waring lagi sakit aja sampai digotong-gotong sama Atta, mami langsung bawa ke rumah sakit. Ya kan? Dan itu pun gajinya nggak aku potong, full aku kasih, tetap nggak ada sampai dia mau pulang pun depan ganda aja nangis kan, Gandhi? Iya. Sampai mami juga nangis. Iya kan, sedih. Nah itulah, kalau mami orang jahat, apa sih Fikri, bolak-balik. Suruh buka celana dulu si Fikri. Ribet Kadang ya. gue lagi telanjang lagi apa dia? Buka. Terus
Terus maklum OKB sih, jadi merasa lagi di atas, jadi tidak memanusiakan. Iya, nggak memanusiakan manusia gitu loh. Terus ngerti ya, Wak? Kenapa Mel, lu bisa tiba-tiba jadi begitu, jadi langsung, malah dari kemarin lu diem aja, berusaha kayak Enggak, udahlah, kenal aja. gue kalau udah masalah kemanusiaan gue udah nggak bisa jarang gitu loh. Jadi jangan, kan selama ini kan gue selalu, jujur ya, selama ini gue selalu dibanding-bandingkan sama dia dan gue diam. oh iya benar. Gue selalu dibanding-bandingkan. Sekarang si kakak Tapasya begini, sekarang Tapasya, Iya betul. Tapasya sekarang apa namanya, high class, Tapasya sekarang smart gini-gini, Tapasya sekarang sukses begini-begini. Iya. Ternyata fake semua, halus semua. Ternyata apa? Mending kalau misalkan kata haters gue biasa aja, mendingan jadi orang biasa aja tapi punya hati Betul. nurani. Betul. Iya. Itu aja. Si Meli itu bukan nggak mau ya, anak online yang Mami bilangnya. Meli itu berapa kali udah Mami bilang, Mel, ganti aja mobil nggak lami, selagi bisa dipakai ya dipakai aja yang ada. Sampai Mami bilang, Mami panasin, itu si gorila udah beliin, biarin lami, yang penting aku begini aja. Gitu. Aku juga sekarang hampir ganti kan. Ya, sampai si ganti pun aku bilang, udah ganti aja, ini. Memang mereka yang berdua ini anak online, sifatnya beda sama si Gogor, sama Wegop, itu beda gitu loh. Ya. Itu nggak bisa maksa untuk apa sih, nggak bisa gitu. Kalau Mami online kan emang nyata duitnya ber-MM-an gitu kan, ada wujudnya gitu loh. Iya. Siapa? Meli kelemahan cuma laki-laki doang katanya. Dia uangnya Meli habis buat mau kondo. Sampai itu Meli kelemahannya cuma laki-laki doang, ember. Habis gimana? Kalau ada kuntul enak ya enak. Begitu, anak-anak online. Sumpah sih ya, nggak kebayang gitu loh. Itu nggak cuma menderita loh, itu pasti batin, pikiran, dan dia kerja ke Jakarta pasti udah pamit sama keluarganya gitu kan. Iya. Istrinya mau sukses, berharap, yang di kampung juga berharap, oh suami gue kerja di Jakarta, punya pekerjaan enak, kerja yang kasarannya sama orang terkenal, tapi hatinya jahat, keji gitu kan. Najis. Dan pasti kayak keluarganya ngeliat di Instagram gitu, itu bos kamu itu kaya raya loh, sampai keliling-keliling dunia gitu kan. Masa kamu gajinya cuma sebegitu, nggak bisa kirim uang ke kampung segala macam. Pasti ada omongan itu antara keluarganya mereka itu, keluarganya si supir. Dan mungkin kan awalnya dia bangga kan, keluarganya bangga, oh iya dia kerjanya sama si A, si B, si C, dia selebgram, dia terkenal, Iya. gini. Ya kan ekspektasi mereka itu di kampung itu udah bagus, tapi tahu-tahu sampai Ekspektasi situ. misalkan suami si ini nih kerjanya walaupun cuma supir tapi kerjanya sama orang terkenal loh, sama ini loh gitu kan. Iya. Ternyata ya Allah. Yang Mi, peragain lagi dong Mi, yang Alphard itu Mi, mumpung udah rame sekarang yang nonton, yang naik Alphard dia pamer-pamer. Semoga Alphard semoga Bapak betah ya kerja sama saya. Kenapa? Ada cowok Kameli, siapa? Iya mana? Pagi dulu. Belum mandi dia. Oh belum mandi, gak apa-apa, sini mandiin ini. Siapa? Meli. Ada cowok ganteng, cepet. Panggil dulu. Mau peragaan ini ya, sosok ini ya, ini mobil Alphard ya, ini anggap aja Alphard ya. Nah ini mobil Alphard. Mau masuk kan? Hai, halo, oh my god. Aduh, siapa nih yang bilang overcredit? Oh, tidak bisa. Tukang tubles, Mr. Nungging. Nih ya, Alphard gue. Tuh lihat, ini supir baru. Pak, tuh lihat supir gue. Semoga betah ya, Pak. Iya, Cong, kata dalam hati. Dalam hati supirnya, iya, Cong. Semoga ya, Cong. Tahu-tahu pas mandi. Tahu-tahu pas sampai di rumahnya disuruh tidur anak anjing. Kan kesel. Tidur sama Theo. Anak anjing. Kalau gue jadi supir ya Mi, mendingan malam-malam saat mereka tidur, gue ke Alphardnya, gue tidur dalam Alphard, tau gak?
Iya, terus di mana namanya di Iya, waktu dia benar pulang ya. Iya, iya. waktu dia pulang dari Turki, ya kan? Oh, katanya overcrowded, disorot dulu itunya. Sepatunya warna pink itu disorot dulu bawa ke supirnya. Kayak gini. Tahu-taunya ya Allah. Ngucap Iya, ya Wak. Tapi kalau gue jadi supirnya sih malam-malam gue pindah tidur di Alphard sih. Iya sih, mending tidur di mobil, buka jendela kecil dikit Buka kan. jendela, terus gue pasang alarm sebelum mereka bangun, gue balik lagi tidur di rumah. Kalau gue jadi Iya, supirnya. berarti yang katanya 2 juta itu baru dibayar 500.000. Enggak. Jadi sudah dibayar 1,5 juta. Jadi dia udah kasbon 500.000 pas di Jogja. Dan kemarin dibayar 500.000 lagi akhir bulan, tapi berantem sama si Git. Lalu direkam sama si supirnya. Supirnya bilang saya udah ada rekamannya. Jadi ditambahin lagi 500.000. Jadi udah 1,5 juta. Nah, terus waktu kan biasanya gini ya, kalau seandainya super itu kan hanya dalam kota gaji UMR, oke. Dan yang kedua, kalau seandainya keluar kota, ada dong bonusnya, ini nggak dikasih juga. Nggak dikasih. Terus di dalam voice note yang direkam sama si di dalam Ingat nggak sih dia di Bali waktu ngomong ke si Waring ini Warwewo katanya. Heh, Alan, mobil Alphardku ini ya, kok tinggal di ruko. Ingat nggak sih di Bali dia bilang gitu? ingat Orang ini dia dia tahu. bilang Dan muka si Alan begini, muka si Alan dalam hati si Alan kan Alan itu kan suka banget ngejelekin si Gorgor sama gue dulu. Dalam hati si Alan, emang iya, opal kredit tuh mobil elu. Dan lu pun nanti bakal tinggal di ruko juga dalam ini VO si Waring kan. kan dia kan pernah live tuh, dia live sama si temannya yang ngomong Rara ARR itu tuh. Habis itu dia ngomong masa katanya gue mau oper kredit mobil gue ke lu. Habis itu dibalas sama dia, kan lu mau beli mobil yang lebih mahal, berarti bener dong waktu itu. Terus yang dia ngaku di YouTube-nya si Karen Delano, dia oper kredit rumahnya ke saudaranya. Padahal gue kenal dia bertahun-tahun, even adiknya aja nggak pernah mau ketemu sama dia. Pas udah kerja sama Dr. Oki, baru adiknya nguntilin mulu gara-gara butuh kerjaan. Sekarang tiba-tiba rumahnya mau dibeli sama saudaranya. Dia mau pindah beli rumah yang lebih besar buat anjingnya. Itu udah kode, either dia pindah ke ruko atau dia ngontrak. Sekarang rumah yang sekarang gimana itu katanya? Iya, jadi si laporan dari mantan supirnya itu beberapa pegawai sama barang-barang udah mulai dipindahin ke ruko. Jadi mereka katanya udah mulai nyicil pindah ke sana untuk sementara, gitu. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan nanti balik dia either dapat duit dari mana buat bayar ekstra sebulan 2 bulan lagi buat tinggal di rumah, itu nggak tahu ya. Terus ada voice note gimana? Lagi kan kayak kemarin kan itu kan Alphard dia kan jadi oper kredit, tapi karena kita gibahin akhirnya dia berusaha sekeras tenaga mungkin, entah itu dia jual diri ke sana, entah itu dia hasil nipu siapa, yang penting dia pulang-pulang tetap Alphard itu ada dan dipindahkanlah. Ya udahlah, nggak jadi Alphard deh, rumah aja, nanti alasannya keluarganya yang take over gitu. Keluarganya siapa sih? Emang dia punya keluarga? Betul sekali. Mengenal dia bertahun-tahun yang nggak pernah ketemu sama keluarga dia, kecuali adiknya dia itu pun juga datang pasti selalu minta duit doang kerjaannya. Keluarga dia kan udah tenang di surga. Nah, nanti aku kasih denger ini ya, voice note-nya yang si Git itu ngancem si siapa? Ngancem si supirnya. Ada, aku udah pegang, cuman nggak aku posting di story soalnya terlalu panjang dan juga terlalu banyak nama yang harus aku edit. Aduh, lelah banget ngedit gitu. Itu buat bukti aja kalau misalkan sampai ada pengancaman mau lapor polisi buat melindungi si supirnya. Gitu. Bentar, aku lagi blok juga ini. Bentar. Gitu. Kenapa dia tega kayak gitu ya? Nggak nyangka loh. Ya begitulah. Tapi ingat-ingat deh, waktu selama kita temenan sama dia, kayaknya dia juga jarang ya kayaknya ngatur kita ya, iya nggak sih? Emang bukan jarang, emang nggak pernah. Nggak pernah dia naktir. Oh iya bener nggak pernah ya. Kapan? Gue Tanya kapan dia traktir kita? Oh
Pas gue zaman sama LL aja juga LL yang bayar kok. Abis itu dia mau nyebarin kemana katanya gue yang makan gak pernah bayar. Padahal dia sama Git juga gak pernah bayar, dibayarin sama si LL. Kalau gue mah emang hobi ya. Kalau gue emang membahagiakan teman atau orang-orang terdekat itu tuh salah satu hobi gue kalau gue lagi ada loh. Ya Pak. Tuh. Itu yang katanya Git mau adu jotos sama Elmen gimana tuh kan? Perasaan tadi gue cuma ngomong ini ke Mami doang, kok tiba-tiba jadi ada aja netizen yang ini. Nggak, adalah salah satu male pageant. Kebetulan lagi nonton juga live-nya. Nggak, tadi dia tiba-tiba ngomong katanya. Pokoknya ada salah satu lah, nggak perlu disebut. Dan sebenarnya dia bukan cuma dia doang sih, ada banyak sebenarnya udah laporan sama gua yang dilabrak sama si Git ini, diajakin adu jotos karena si Git cemburu, si Gorgor dipikir tuh si male pageant itu ngedeketin si Gorgor gitu. Terus Git ngancem dia segala macam, diladenin. Ya udah ayo kalau gimana lah itu ya? Tapi itu dasar kurus krempeng nggak pernah olahraga kayak gitu. Apa namanya sih? Gimana lah itu tidurnya ya, nggak nyenyak kali ya, sosok bahagia. Dan aku tadi udah ngechat ke salah satu national director, salah satu male pageant juga. Jadi ada salah satu male pageant itu tuh yang pernah ya dimanfaatin lah sama si Gorgor ini, terus dicipok-cipok gitu, lalu diposting di close friend kan. Nah itu postingan close friendnya ada gitu, video mereka cipokan gitu. Nah aku udah bilang sama si national directornya, hati-hati deh, soalnya nanti kamu udah susah-susah bikin reputasi organisasi male pageant kamu jadi bagus, dan ini tiba-tiba gara-gara satu video ini jadi rusak semuanya. Aku udah ngomong, tapi ini beda orang lain. Jadi ada nama gorila begitu, ada gila-gilanya cipokan ini. Mulutnya kan bau. Iya. Makanya aku udah bilang sih tadi sama Nadirnya untuk hati-hati. Jadi ada banyak sebenarnya male pageant ini yang dideketin sama si Gorgor, tapi Git si Gorgor mungkin ya bilangnya ke Git kalau mereka katanya gatel lah sama si Yang Cina itu bukan dia ciuman sama yang Cina TikTok itu bukan? Iya itu. Ya ampun. Ih. Kasian banget